Assalamualaikum adik-adik. Hai, bertemu lagi dengan Kak Rahma. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kakak juga mau ingetin nih, jangan lupa kita juga harus tetap patuhi protokol kesehatan ya. Harus selalu memakai masker ketika keluar rumah. Harus rutin mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Dan kita juga harus menjaga jarak nih ketika kita keluar rumah, apalagi di area umum. Oke adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan dua segitiga. Kakak harap setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan dapat mengidentifikasi persyaratan kesebangunan dua segitiga, menentukan panjang sisi dan besar sudut dua segitiga yang sebangun, dan menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan kesebangunan dua segitiga. Oke, langsung saja ya kita ke materinya. Nah, di sini Kakak mempunyai permasalahan nih. Kita coba pecahkan sama-sama ya permasalahannya. Tina dan Andi diberi tugas untuk mengukur tinggi tiang bendera di sekolahnya. Mereka berpikir, bagaimana cara mengukur tiang tersebut tanpa memanjat atau menurunkan tiangnya. Karena tidak mungkin kan mereka harus menidurkan tiangnya dulu, atau mereka harus memanjat tiangnya seperti panjat pinang. Nah, jadi mereka harus berpikir nih, bagaimana caranya mengukur tinggi tiang bendera tersebut tanpa harus memanjat ataupun menurunkan tiangnya. Ketika mereka sedang mengamati tiang bendera tersebut, tiba-tiba Andi melihat bayangan Tina dan bayangan tiang saling berhimpit. Aha, Andi menemukan ide bagaimana cara mengukur tinggi tiang bendera tersebut. Setelah Andi perhatikan, tinggi tiang dan panjang bayangannya membentuk segitiga siku-siku, tapi tanpa garis miring di atasnya. Untuk memastikan, Andi mencoba menggambarkannya. Nah, seperti ini. Ia mencoba menambahkan garis miring di atasnya agar lebih memperjelas bahwa betul tinggi tiang dan panjang bayangannya membentuk segitiga siku-siku. Andi ingat bahwa minggu lalu ia baru saja belajar tentang kesebangunan bangun datar, di mana syarat kesebangunan itu yaitu yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya harus sama atau senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaiannya harus sama besar. Oke, ayo kita cek sama-sama ya. Jika kita coba pisahkan segitiga yang dibentuk oleh tiang dan bayangannya dan segitiga yang dibentuk oleh Tina dan bayangannya akan menjadi seperti ini. Nah, kedua segitiga di atas akan sebangun jika memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya AD berbanding AB sama dengan DE berbanding BC sama dengan AE berbanding dengan AC. Nah, kemudian untuk sudut-sudut yang bersesuaiannya, besar sudut A pada segitiga kecil pasti sama dengan besar sudut A pada segitiga besar. Karena kedua sudut ini berhimpit, jadi pasti sama. Nah, selanjutnya besar sudut D sama dengan besar sudut B. Kenapa? Karena kedua sudut ini sama-sama sudut siku-siku, maka pasti besarnya juga sama. Yang terakhir, besar sudut E pasti sama dengan besar sudut C.
Untuk lebih memahaminya, yuk kita simak apa saja syarat dari kesebangunan dua segitiga. Nah, untuk menentukan kesebangunan dua segitiga, sebetulnya kita tidak perlu menguji keenam sisi dan sudut dari dua segitiga tersebut. Cukup dengan memenuhi kondisi berikut. Kondisi yang pertama, perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaiannya sama. Nah, seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa sisi AB bersesuaian dengan sisi A aksen B aksen. Kemudian, sisi AC bersesuaian dengan sisi A aksen C aksen. Dan yang terakhir, sisi BC bersesuaian dengan sisi B aksen C aksen. Nah, jika kita tuliskan perbandingannya akan menjadi seperti ini. AB berbanding dengan A aksen B aksen sama dengan BC berbanding dengan B aksen C aksen sama dengan AC berbanding dengan A aksen C aksen sama dengan 1/A. Kenapa 1/A? Nah, kita perhatikan dua segitiga ini. Kakak coba beri panjang sisi dari segitiga kecil, yaitu X cm, Y cm, dan Z cm. Kemudian, untuk panjang sisi segitiga yang besar, yaitu AX cm, AY cm, dan AZ cm. Nah, selanjutnya kita masukkan ke perbandingan ini. Menjadi Z/AZ sama dengan Y/AY sama dengan X/AX. Nah, kenapa menghasilkan 1/A? Kita coba lihat ini. Jika Z-nya kita coret atau kita bagi, maka akan menghasilkan 1/A. Kemudian, begitupun dengan Y dan X. Jika kita bagikan, kita coret Y dengan Y, hasilnya 1/A. Begitupun X, kita coret X-nya, kita bagikan, X dibagi X sama dengan 1, jadi hasilnya 1/A. Nah, dari sini, maka untuk kondisi yang pertama, syaratnya sisi, sisi, sisi. Selanjutnya, kondisi yang kedua. Dua pasang sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, perhatikan segitiga ini. Di sini, jika diketahui, semisal besar sudut A sama dengan besar sudut A aksen. Kemudian besar sudut B sama dengan besar sudut B aksen. Nah, yang ini. Maka, dengan diketahui dua pasang sudut ini, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dua segitiga ini sebangun. Jadi, kondisi yang kedua yaitu sudut-sudut. Kondisi yang ketiga, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Nah, seperti ini. Misalkan diketahui panjang sisi AC berbanding dengan panjang sisi A aksen C aksen. Kemudian, panjang sisi AB berbanding dengan panjang sisi A aksen B aksen. Nah, mana sudut yang diapitnya? Ya, yang ini. Sudut A merupakan sudut yang diapit oleh sisi AC dan sisi AB. Jadi, sudut A dengan A aksen harus sama besar. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa dua segitiga ini sebangun. Jadi, kondisi yang ketiga yaitu sisi, sudut, sisi. Oke, next. Kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Nah, kondisi yang pertama, jika segitiga ini
kita coba pisahkan segitiga ABC dengan segitiga ABD menjadi seperti ini. Dari sini bisa kita dapatkan berdasarkan syarat sudut-sudut, maka besar sudut A sama dengan besar sudut D. Kenapa? Karena kedua sudut ini merupakan sudut siku-siku, jadi besarnya pasti sama. Yang kedua, besar sudut B sama dengan besar sudut B. Besarnya sama karena sudut ini berhimpit. Nah, dari sini dapat kita tuliskan perbandingan sisinya, yaitu AB berbanding dengan BD sama dengan BC berbanding dengan AB. Nah, kita coba kali silang, maka AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Nah, ini untuk kondisi yang pertama dalam kesebangunan segitiga siku-siku. Selanjutnya, kondisi yang kedua. Jika coba kita pisahkan segitiganya menjadi seperti ini. ABC dengan DAC. Nah, dari sini berdasarkan syarat sudut-sudut bisa kita dapatkan besar sudut A sama dengan besar sudut D. Kenapa? Karena kedua sudut ini merupakan sudut siku-siku yang besarnya sudah pasti sama. Yang kedua, besar sudut C sama dengan besar sudut C. Pasti karena kedua sudut ini saling berhimpit, maka besarnya pasti sama. Nah, dari sini dapat kita tuliskan perbandingannya. AC berbanding CD sama dengan CB berbanding AC. Kita kali silang, maka didapat AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Nah, ini untuk kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga. Nah, jika kita coba pisahkan segitiga yang kecil ini dengan segitiga yang ini. Jadi, ADC dengan BDA. Nah, berdasarkan syarat sudut-sudut, maka bisa kita dapat besar sudut D sama dengan besar sudut D, yaitu 90 derajat atau merupakan sudut siku-siku. Nah, selanjutnya kita lihat sudut yang di depan sudut D ini. Nah, di depan sudut D adalah sudut A. Maka kita lihat di sini, di depan sudut D yang ini adalah sudut B. Jadi, besar sudut A sama dengan besar sudut B. Selanjutnya, yang ketiga, yang di samping sudut D ini adalah sudut C. Kemudian yang di sini adalah sudut A. Maka, besar sudut C sama dengan besar sudut A. Di sini bisa kita dapat perbandingannya. AD berbanding dengan DB sama dengan DC berbanding dengan AD. Maka kita kali silang menjadi AD kuadrat sama dengan DB dikali DC. Nah, ini untuk kondisi yang ketiga. Nah, jadi untuk mengetahui apakah dua segitiga itu sebangun, kalian tidak harus mencari atau menentukan dulu 3 pasang sisi atau sudutnya. Cukup dengan memenuhi kondisi-kondisi yang tadi kakak sampaikan. Oke, kita kembali ke permasalahan awal tadi. Kita sudah dapatkan bahwa ketika kita pisahkan segitiga yang dibentuk oleh Tina dan bayangannya
dan segitiga yang dibentuk oleh tiang dan bayangannya menjadi seperti ini. Nah, sesuai yang kita pelajari barusan, bahwa untuk menentukan dua segitiga sebangun atau tidak, kita tidak perlu mencari 3 pasang sisi atau sudutnya. Jadi, kita cukup memenuhi kondisi-kondisi seperti yang tadi kakak sampaikan. Nah, dari segitiga ini, apa nih yang bisa membantu kita untuk menentukan segitiga ini sebangun atau tidak? Nah, kita lihat di sini. Sudut D dengan sudut B memiliki besar yang sama, yaitu sudut siku-siku atau 90 derajat, sehingga besar sudut D sama dengan besar sudut B. Yang kedua, kita lihat dari sudut A ini. Tadi sebelum kita pisahkan, sudut A ini saling berhimpit, jadi pasti besarnya juga sama. Maka besar sudut A dari segitiga yang kecil ini sama dengan besar sudut A dari segitiga yang besar. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa segitiga ADE sebangun dengan segitiga ABC. Nah, jadi begitu untuk menentukan kesebangunan dari dua segitiga. Oke, untuk lebih memahaminya lagi, kita coba pecahkan permasalahan awal tadi. Nah, kita masukkan ini ke contoh soal ya. Nah, untuk mengetahui tinggi tiang bendera, maka Andi harus mengukur terlebih dahulu jarak tiang pada ujung bayangannya, begitupun dengan jarak Tina dengan ujung bayangannya. Setelah Andi ukur, panjang bayangan tiang adalah 8 meter, sedangkan panjang bayangan Tina adalah 4 meter. Nah, tentukan tinggi tiang jika tinggi Tina adalah 150 cm. Oke, kita langsung ke solusinya ya. Nah, seperti ini untuk AD atau panjang bayangan Tina 4 meter, untuk DE atau tinggi Tina 150 cm, dan untuk AB atau panjang bayangan tiang adalah 8 meter. Nah, ini ya kita tuliskan apa saja yang kita ketahui dari soal. Nah, ditanyakan tinggi tiang atau BC. Kita simbolkan dengan X untuk lebih memudahkan pengerjaannya. Nah, maka kita bisa tentukan perbandingannya panjang bayangan Tina berbanding dengan panjang bayangan tiang, sama dengan tinggi Tina berbanding dengan tinggi tiang. Jadi, awas tertukar untuk menentukan perbandingannya. Kalau kalian menentukan panjang, maka perbandingannya juga harus dengan panjang, tinggi dengan tinggi. Jadi, sesuai dengan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Oke, kita coba tuliskan menggunakan simbol. Jadi sisi AD berbanding dengan sisi AB sama dengan sisi DE berbanding dengan sisi BC. Nah, maka kita coba masukkan untuk angka-angkanya. Nah, di sini AD atau panjang bayangan Tina adalah 4 meter, kemudian AB adalah 8 meter, sama dengan DE adalah 1,5 meter. Nah, karena tadi tinggi Tina adalah 150 cm, jadi untuk lebih memudahkannya, kita samakan dulu satuannya menjadi meter semua ya. Jadi, tinggi Tina 1,5 meter berbanding dengan BC atau tinggi tiang. Kita simbolkan dengan X. Nah, selanjutnya kita kali silang, maka
4 dikali X sama dengan 8 dikali 1,5. Jadi hasilnya 4X sama dengan 12. Selanjutnya untuk X sama dengan 12 dibagi dengan 4. Kita pindah ruaskan. Hasilnya X sama dengan 3 meter. Jadi tinggi tiang bendera adalah 3 meter. Oke, kita sudah dapat dari permasalahan awal ya, bahwa untuk tinggi tiang benderanya 3 meter sehingga Andi dan Tina bisa menyesuaikan panjang tali yang akan mereka beli. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Terdapat sebuah bangun segitiga seperti ini. Tentukan panjang sisi DE dan besar sudut ACB. Nah, yang ini DE dengan sudut ACB. Oke, kita langsung saja ke solusinya. Nah, di sini kita coba pisahkan segitiga yang kecil ini, segitiga ABC, dan segitiga yang besarnya, segitiga ADE. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba tentukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua segitiga ini. Sisi AB bersesuaian dengan sisi AD. Selanjutnya sisi BC yang ini bersesuaian dengan sisi DE. Yang terakhir, sisi AC bersesuaian dengan sisi AE. Nah, dari sini bisa kita tentukan soal yang pertama. Untuk menentukan sisi DE, bisa kita gunakan perbandingan BC berbanding DE sama dengan AC berbanding AE. Maka sudah kita ketahui bahwa BC adalah 5 cm. Kemudian DE yang akan kita cari, lalu sama dengan AC 4 cm dan AE 4 ditambah 8 yaitu 12 cm. Nah, kita kali silang. Jadi 4 dikali DE sama dengan 5 dikali 12 hasilnya 60. Maka DE sama dengan 60 dibagi 4. Hasilnya adalah 15 cm. Jadi panjang sisi DE adalah 15 cm. Oke, selanjutnya untuk yang B, kita tentukan sudut-sudut yang bersesuaiannya. Nah, kita lihat untuk sudut ABC. Sudut ABC ini bersesuaian dengan sudut ADE yang ini. Kemudian untuk sudut ACB. Nah, ini sudut ACB bersesuaian dengan sudut AED. Yang terakhir, sudut BAC bersesuaian dengan sudut DAE. Jadi, untuk menentukan besar sudut ACB, karena tadi sudah kita ketahui bahwa besar sudut ACB sama dengan besar sudut AED yang besarnya adalah 45 derajat, maka sudut ACB juga besarnya 45 derajat. Jadi besar sudut ACB sama dengan 45 derajat. Oke adik-adik, mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan mengenai kesebangunan dua segitiga. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan ini baik dari kekongruenan bangun datar, kekongruenan dua segitiga, kesebangunan bangun datar, dan kesebangunan dua segitiga ini bisa adik-adik pahami dengan baik
dan bisa bermanfaat untuk pengetahuan adik-adik semua. Oke, jika ada yang kurang dipahami, silahkan tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.